Udah kenaikan kelas. Siapa yang naik kelas? Siapa yang ranking? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 2000, 3000. Oh 3000 orang yang ranking ternyata. Ya kita ngomong. Kenapa Pak? Oh iya dong, karena rajin ke gereja, selain berdoa, kita juga mesti harus belajar. Jangan berdoa doang belajar. Enggak, jangan belajar doang berdoa. Enggak, mesti belajar dan berdoa. Karena kita mau apa? Kita mau undang Tuhan Yesus. Kita mau mulai kebaktian kita. Tadi udah ya ini. Tadi udah kan pembukanya udah dibuka sama Anti Syana. Sekarang kita mau olahraga ya. Karena hari ini harinya Tuhan, kita rasanya apa? Bahagia, suka, cita. Lagunya apa kok? Hari ini merasa bahagia. Pakai tepuk tangannya dulu. Samain dulu. Tangannya ke atas. Kita samain dulu tepuk tangannya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
kali 2 juta kali 7 kali 0 kali 5 juta kali 700 kali 50 kali 7 kali 90 kali 100 kali 5 kali 7 sama dengan iya, dengerin nih ya. 700 kali 50 kali 7 juta kali 500 kali 0 kali 9 kali 10 kali 11 kali 11 kali 12 kali 17 kali 700 kali 2 juta kali 500 sama dengan 0 itu tidak akan merubah apa-apa. 0 is 0 ya. Kayak siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Yuk kita angkat pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tangannya di atas. Tepuk tangan. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang tidak berubah? Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tangan di atas. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita buat denger firman Tuhan. Kita mau sarapan rohani, ya. Yuk kita mau undang, kita mau panggil Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Yesus, ku panggil Yesus, ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
setelah memakai nyanyian pujian, dia dapat menyenangkan hatinya ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar denganmu ya Tuhan. Dan kami dapat duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati cici-cici yang akan membawakan firman-Mu, kiranya dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus. Kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yuk. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Gimana liburannya? Luar biasa. Luar biasa. Udah masuk sekolah ya hari Senin? Sudah. Ada yang masuk, ada yang belum. Ya, tapi rata-rata udah masuk ya. Oke, hari ini, siang ini firman Tuhan mau bercerita tentang seperti yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita tentang siapa? Siapa? Saulus. Ya, Saulus kemudian dia diganti menjadi Paulus. Terus yang minggu lalu kan Saulus itu siapa sih? Siapa yang bisa jawab? Yang mencelakai murid Tuhan. Yang apa? Yang mencelakai murid Tuhan, bukan? Ya sama, dia mencelakai murid Tuhan, tapi sebenarnya dia yang Josi? Dia menganiaya Tuhan Yesus. Ketika itu dia lagi berjalan kemana? Ke kota apa? Ke kota Damsyik 100 buat Mavit. Di kota Damsyik ketemu Tuhan Yesus kan? Terus tiba-tiba ada apa tuh? Cahaya. Ada cahaya warna apa? Warna putih langsung ke arah matanya si Saulus. Kemudian Saulus menjadi kok pinter sih ini anak-anak anti nih. Kemudian menjadi buta, ya kan? Terus kemudian dia ditolong sama siapa sih? Ananias. Ya, apa sebelah kiri Cici ya. Dia ditolong sama Ananias. Ananias menumpang tangannya. Terus si Saulus itu dia tinggal di rumah siapa sih? Nah, dia tinggal di rumah Yudas. Kemudian Ananias datang mengunjungi rumah Yudas. Kemudian dia menumpangkan tangannya ke atas matanya si Saulus. Kemudian 3 hari kemudian dia menjadi Paulus, berubah menjadi Paulus. Oke, ini cerita sambungannya tentang Paulus, ya, cerita sambungan bersambung. Nah, kemudian ketika dia menjadi Paulus, dia itu tetap nggak sih dipercaya sama orang-orang di sekitarnya? Tetap dipercaya nggak? Malah kemudian nggak dipercaya tetap. Kalau kita sudah pernah berbuat jahat sama orang, terus misalnya nih Anti Puji buat jahat sama Josi, ya kan? Terus Josi kan kesel dong istilahnya ya. Nah terus Tante Puji mau baik sama Josi bisa langsung percaya sama Anti Puji? Enggak kan? Sama seperti Saulus ketika sudah dirubah menjadi Paulus, dia itu sudah dipilih Tuhan, ya, dipilih Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi, teman-temannya itu nggak percaya. Dia bilangnya gini loh, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang, dulu kan dia jahat, kenapa dia sekarang mau membela Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan? Aneh ya orangnya, ya pasti kan. Misalnya nih, Kenny jahat, ya kan? Terus, si Kenny kan jahat, lu jangan deket-deket sama dia. Padahal sebenarnya Kenny itu sudah bertobat, Kenny itu sudah minta pengampunan dari Tuhan. Tapi tetap aja kita sebagai manusia, kita nggak percaya kalau orang tiba-tiba baik sama kita. Betul nggak? Betul. Nah, sama seperti Saulus, berubah menjadi Paulus, dia menjadi baik. Tapi ketika dia menjadi baik, murid-muridnya nggak percaya, malah mereka berusaha untuk membunuh si Paulus. Ketika mereka cari-cari Paulus kemana aja, mereka cari ke desa-desa, ke kota-kota, sampai ke gerbang kota, ya kan? Tapi mereka berusaha untuk membunuh Paulus. Tetapi ada seorang
nabi yang bernama siapa? Barnabas. Ya, itu temannya Paulus, dia namanya Barnabas. Dia yang memberitahukan kepada orang-orang ketika si Paulus itu memberitakan firman, Barnabas ikut kemana aja dia pergi untuk memberitakan firman. Dia menjadi saksi kalau Paulus itu sudah bertobat sama Tuhan, gitu kan. Malah dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, terus akhirnya si Barnabas itu menjadi penolongnya si Paulus. Dia ketemu sama murid-murid Tuhan Yesus. Dia bilang, Paulus itu sekarang udah berubah. Paulus itu udah gak jahat. Malah sekarang dia menjadi hambanya Tuhan. Jadi itu seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya, jadi sama seperti kita nih. Siapa sih yang menjadi penolong kita ketika kita susah, ketika kita salah jalan? Terus Tuhan Yesus menjadikan kita bertobat. Tetapi orang-orang yang mendukung kita harus ada yang mendukung kita ketika kita dalam kesusahan. Siapa coba? Yang mendukung kita ya satu Tuhan. Kedua, orang-orang di sekitar kita, ya mama papa, cici, koko, ya kan? Bisa wajar manusia itu bisa salah. Ya kan, sekarang kalau masih kecil, nanti kalau udah gede ketemu teman, kalau temannya semua baik, ya puji Tuhan kita jadi baik. Tapi kalau kita salah gaul, kita salah jalan, ketemu teman-teman, apalagi nanti cowok-cowok nih, terutama udah SMP, udah SMA, udah kuliah, ya kan? Bisa aja kalau kita gaul sama teman-teman yang tidak baik, ya kita bisa salah jalan. Nah, ketika kita salah jalan dan kita sadar kalau kita salah, pasti yang menjadi penolong kita itu pasti pertama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia bisa negor sama kita. Ya, dalam hati kita itu ada suara Roh Kudus. Kenny, ini salah. Yosi, ini salah. Enos, ini salah. Ya kan? Nah, ketika kita salah, kita bertobat, tetap harus ada yang mendukung di orang-orang di sekeliling kita, yaitu yang pasti papa, mama, cici, koko, ya yang terus harus mengingatkan sama kita. Oh, ini Kenny, ini salah. Josi, ini salah. Dan pastinya Tuhan Yesus juga yang menolong kita. Betul nggak? Jadi akhirnya Paulus itu melalui Barnabas, dia bisa ditolong sama murid-murid Tuhan Yesus juga. Tuh murid-murid Tuhan Yesus juga akhirnya percaya kalau Paulus itu sudah dipilih sama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terus ada contoh-contoh di Alkitab juga. Siapa sih yang dipilih Tuhan? Setiap kita itu dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya. Contoh, tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan, meskipun dia itu merasa saya ini nggak layak dipilih Tuhan. Siapa coba? Siapa? Yusuf. Yusuf itu dimusuhin sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Betul nggak? Ingat nggak siapa yang cerita Yusuf? Ya kan? Murid kokoh-kokohnya marah sama Yusuf, ya kan? Padahal Yusuf nggak salah. Mereka tuh cemburu, mereka iri hati. Akhirnya Yusuf dibuang, ya kan, sama saudara-saudaranya di dalam sumur. Itu contoh orang yang tidak senang sama kita, ya kan, saudara-saudaranya nggak senang. Tapi akhirnya Yusuf diangkat lagi sama Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi raja atas Mesir, ya kan? Nah itu dipilih, contoh-contoh orang yang sudah dipilih Tuhan. Terus itu juga apa namanya, Maria Yusuf, suaminya Ibu Maria, ya kan? Dia juga dipilih Tuhan. Tiba-tiba Ibu Maria perutnya besar, padahal mereka bukan suami istri. Nah akhirnya Yusuf itu dipilih Tuhan untuk menjadi penolong buat Maria, Ibu Yesus, ya. Terus ada satu lagi,
orang yang dipilih Tuhan, Daud, ya kan? Daud dipilih Tuhan padahal dia itu tidak dianggap sama saudara-saudaranya, dia tidak dianggap sama papanya. Dia disuruh mengembalakan domba-domba, ya kan? Di padang. Ketika raja datang untuk pilih calon raja, Yusuf Daud nggak ada. Tapi akhirnya tanya, masihkah ada anakmu yang lain? Oh ada, tapi dia tuh cuma kerjanya menggembalain domba-domba doang, ya kan? Akhirnya Yusuf datang, dia orang kecil mungil, oh ya ini anakmu ini yang terpilih menjadi hamba Tuhan, ya kan? Terus akhirnya malah dia bisa melawan siapa? Goliat. Daud itu kecil, katanya kalau perawakannya kecil, pipinya kemerah-merahan. Dia bisa melawan Goliat. Goliat tuh tingginya sampai berapa meter, ya kan, kecil kalau digambar. Tapi buktinya dia bisa melawan Goliat. Itu contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Sama seperti adik-adik, kita bisa datang ke rumah Tuhan dari belum COVID sampai udah COVID, sampai kita sehat sampai sekarang, ya kan? Kita dipilih Tuhan untuk bisa tetap tiap hari datang ke gereja, bisa dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berbuah-buah tertanam di dalam hati sampai kalian gede, ya kan? Waktu kalian besar, ketika kita salah jalan, Tuhan Yesus dalam suara Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita. Jadi nggak mungkin nih kalau gede, Tuhan Yesus firman-Nya bilang gini dalam Mazmur 24 ya, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, ya kan? Tidak sampai tergeletak karena Tuhan menyertai, ya kan? Ada apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, bab Tuhan menopang tangannya. Tahu nggak lagu itu? Nggak tahu? Tahu? Oke. Terus suara Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati kita. Nih, terus ada satu tanda orang-orang yang punya hati nurani dan punya Roh Kudus, suara Roh Kudus di dalam hatinya. Pernah dengar cerita tentang kisah penjual apel yang buta nggak? Kisah penjual apel, buah apel yang orangnya buta. Belum pernah. Jadi ceritanya ada seorang pengusaha kaya, ya kan? Pengusaha kaya, dia itu anak Tuhan. Nah, pada suatu ketika dia pergi ke bandara untuk mengejar pesawat yang dia mau pergi ke satu kota untuk mendatangani kontrak kerja, ya kan? Terus dia lari, terus dia nabrak seorang penjual apel. Nah, akhirnya apelnya waktu ditabrak, apelnya pasti berantakan nggak? Keranjangnya berantakan. Terus dia lagi mikir, nah kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tuh punya hati nurani kan, ada Roh Kudus. Terus dia bilang, waduh, ini gimana nih? Pesawatnya udah mau terbang, udah mau take off. Kalau saya menolong orang yang jual apel ini, saya pasti akan ketinggalan pesawat. Kalau saya nggak nolong orang penjual apel ini, saya merasanya saya seorang yang berdosa, ya kan? Nah, pilihan yang sulit nggak? Ya kan, pilihan yang sulit. Akhirnya dia mikir. Terus tiba-tiba ada suara Roh Kudus dalam hatinya berkata gini, kamu harus tolong orang ini, kamu harus tolong. Akhirnya dia udah gak pikirkan pesawatnya lagi. Kemudian dia bilang, Pak, saya bantu. Terus dia, karena dia udah melihat orang yang gadis penjual itu tuh udah ngeraba-raba apelnya satu-satu dia cariin kan. Nah, terus dia kan nggak tahu yang ditabrak itu orang buta. Pas dia tahu itu ada seorang gadis yang lagi ngeraba-raba cari buah apel, terus dia kesian kan, istilahnya gitu kan. Akhirnya dia bantu satu-satu dia kumpulin, satu-satu dia kumpulin. Dia akhirnya bantu untuk kumpulin apel ke dalam keranjang.
dalam keranjang. Terus akhirnya dia langsung bilang sorry. Pertama, ketika kita berbuat salah, kita harus berkata apa kepada orang yang kita buat salah? Maaf, maaf. Jangan sampai kita malu untuk berkata maaf padahal kita salah. Ya, sebagai anak Tuhan itu harus dia langsung bilang maaf. Saya terburu-buru untuk naik pesawat, jadi saya menabrak Anda gitu. Nah akhirnya saya bilang di garis itu bilang oh nggak apa-apa. Terus dikumpul-kumpul terus sih akhirnya karena apelnya pas jatuh itu ada yang keinjak-injak orang, ada yang busuk. Si bapak itu mengeluarkan dompetnya kemudian memberikan uang kepada gadis penjual itu sampai dia bilang ini apel yang uang sebagai pengganti apel Anda yang rusak. Terus dia bilang terus akhirnya sambil memakan gadis itu buta kan, gadis itu nggak tahu. Terus akhirnya gadis itu cuma meraba-raba muka cowok tadi yang bapak-bapak itu cuma. Terus dia bilang gini, are you Jesus? Kenapa dia ngomong gitu? Dia bilang apakah Anda Yesus? Apakah Anda Yesus katanya. Nah dengan perbuatan kita yang seperti itu, oh itu kita sudah menyatakan Yesus ada di dalam hidup kita. Sampai orang buta dia hanya bisa melihat perbuatan kita tanpa dia melihat, ya kan? Ini sebutannya are you Jesus. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan firman melalui perbuatan hidup kita, ya kan? Meskipun pengusaha itu menolong gadis itu tapi dia kehilangan, mungkin dia kehilangan kontraknya atau apa, tapi dia sudah menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup dia dan Tuhan Yesus menyertai dia. Setuju gak? Oke? Jadi kalau kita dipilih Tuhan, kita jangan bilang apa? Gak bisa Tuhan, saya ini masih kecil. Gak bisa Tuhan, saya gak mampu. Gak bisa Tuhan, saya gak bisa nyanyi. Saya gak bisa main gitar. Saya gak bisa ini, gak bisa itu. Tetapi lewat kehidupan kita sehari-hari, kita menunjukkan bahwa kita menjalankan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Oke? Ya, jadi kita juga mau seperti Paulus yang mau memberitakan firman Tuhan meskipun dia dikejar-kejar sama orang yang tidak senang sama Tuhan Yesus. Paulus yang dulunya menganiaya Tuhan Yesus, dia bisa berubah menjadi pemberita Yesus. Oh, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Oke, direnungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekalipun kita masih kecil, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa menjadi seorang yang berguna bagi orang di sekitar kita dulu, ya kan? Dimulai dari sekitar kita, papa, mama, adik, cici, kokoh, mbak, dan lain-lain. Oke? Jangan lupa ya, nanti minggu depan ditanya lagi ceritanya. Oke, tapi pinter-pinter kok tadi, ditanya pada pinter semua. Oke, kita mau quiz sekarang. Sekian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji kita ada kuis ya. Baru kita mau doa. Yuk, Ici Astrid. Kau
kali pertama kita mau ngomong sama Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami telah mendengar firman tentang Saulus Tuhan yang dapat Tuhan ubahkan. Kami percaya Tuhan, setiap daripada kami Tuhan tidak akan sanggup, dan lebih daripada itu Tuhan Engkau mau mengubah kami. Tuhan Yesus, bila sebentar kami pulang Tuhan, Tuhan Yesus sertai kami. Kami besok akan masuk sekolah Tuhan, kembali ke kegiatan kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, urapi setiap kami Tuhan dengan urapan-Mu, biar kami menjadi Tuhan anak yang paling pintar, anak yang cerdas, anak yang taat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.